Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, kehidupan Nabi yang perlu kita tiru. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan dari bangun tidur sampai dengan tertidur kembali. Ya. Dalilnya telah kita catat, kenapa kita belajar ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan ya, amalan Rasulullah setelah beliau menunaikan tahajud sebelum datang panggilan salat subuh. Ya. Kita sudah bahas beberapa amalannya. Satu, memperbanyak doa, itu sudah kita bahas. Ya. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Ya. Dan yang terakhir kemarin adalah memperbanyak tilawah Al-Quran atau bacaan Al-Quran. Kita berhenti kemarin di pembahasan yang terakhir tentang cara berinteraksi dengan Quran. Ya. Di saat Anda selesai menunaikan tahajud, ya, kemudian setelah itu misalnya kita ingin membaca Al-Quran, maka ada 3 cara ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah. Ya. Qiraatun, hanya sekedar baca saja. Ya. Hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya. Ya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Kalau istilah orang kita kan tadarus ya. Ya. Walaupun agak kurang tepat itu tadarus istilahnya. Ya. Tadarus itu sebetulnya bukan baca. Tadarus itu belajar, memahami isinya. Ya. Jadi kalau tadarus Quran artinya membaca Quran dengan terjemahannya, dipelajari isinya. Ya. Itu tadarus. Ya. Tapi kalau cuma sekedar baca disebut dengan qiraah. Ya. Jadi itu amalan yang pertama. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran. Sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Ya. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10. 10 kebaikan. Ya. Hadisnya sudah kita sampaikan, masih ingat? Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf saja, ya. Falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Ya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mimnya satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30, itu baru baca. Belum memahami artinya, Masya Allah. Baru baca saja. Ya. Dan berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya. Ya. Hurufnya, mengejanya masih susah. Masya Allah, hadisnya di kitab yang sama, nomor hadis 2920. Walladhi yatata'ta'. Adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wahwa syaqqun alaih. Sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya. Ya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah. Falahu ajran, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala, Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim, yang lancar dapat berapa? 30. Yang enggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya enggak lancar aja bacanya ya. Itu keliru. Itu keliru ya, insyaallah. Itu maksudnya setiap kali dia mengulang dia dapat pahalanya. Ya, setiap mengulang tambah lagi, setiap mengulang tambah lagi. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, ya subhanallah. Dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Dengan cara apa lagi? Ya. Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Ya. Karena itu terakhir tadi pagi saya sampaikan di salah satu masjid di Bait Rahim, Masya Allah, normalnya setiap muslim itu mesti baca Quran. Mesti baca Quran dalam sehari. Kalau bapak ibu sehari misalnya, biasanya cuma 1 juz, pindah jadi 1 robo'. Biasa 1 robo', 1 ain, pindah jadi 1 halaman. Biasa 1 halaman cuma 10 ayat. Biasa 10 ayat, nggak sempat, sibuk, cuma 1 ayat. Bahkan satu kali sibuk misalnya sama sekali nggak baca Quran. Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun, 1:30, jangan tahajud dulu. Bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran, kecuali ada sekat dalam jiwanya. Itu yang perlu dikeluarkan. Ya. Sehari mesti baca kita, sehari itu. Quran mesti baca, walaupun cuma 1 ayat. Ya. Masya Allah. Nah, yang kedua, bisa juga dengan
Qiraah sudah kita lakukan, lancar bacanya, maka levelnya naikkan. Jangan cuma sekedar baca tapi pahami. Disebut dengan tilawah. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Saya sudah uraikan dengan sangat rinci di pertemuan lalu. Sekarang saya berikan cara singkatnya saja. Ya. Antum kalau mau tilawah Quran, cara terbaiknya, itu ada dua metode. Ada dua metode. Metode pertama, biasanya para sahabat, membaca 5 ayat terlebih dahulu. Misal, Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai dengan ulaika ada hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca 5 ayat ini, dipahami artinya, lalu coba diamalkan. Belum sanggup mengamalkan, ya berhenti dulu di situ. Ya, lalu lanjutkan lagi, Masya Allah. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ini yang didukung oleh para ulama saat ini, Masya Allah. Ya. Yang paling bagus, keluarkan bimbingan Quran itu secara tematik. Karena bimbingan kehidupan kita, semua ada di Quran. Misal, saya beri contoh. Ada yang sudah berumah tangga, jadi suami, jadi istri selama puluhan tahun. Ya. Pernahkah Anda mengeluarkan dalam Al-Quran tuntunan menjadi suami yang baik? Ibu mengeluarkan ayat-ayat tuntunan menjadi istri yang baik. Jangan-jangan puluhan tahun, atau belasan tahun, atau bertahun-tahun, sudah merasa menjadi suami yang baik, tapi menurut Allah belum. Ibu merasa menjadi istri yang baik, menurut Allah belum. Apa antum gak punya waktu mengeluarkan sebagian saja selama sebulan tilawah dengan istri di rumah, Masya Allah. Ya. Tanyakan pada istri kita, Ma, ini yang petunjuk Quran, sudahkah papa sesuai? Ya. Pa, ini juga petunjuk tentang mama, sudahkah mama sesuai? Kan indah kehidupan itu, Masya Allah. Ya. Antum selesai itu, ada semuanya di Quran. Ya. Bimbingan dalam bekerja, saat sulit ada doanya. Saat sakit pun, Masya Allah, dari mulai sakit yang ringan, surah Asy-Syu'ara, ayat 78 sampai dengan 80. Ya. Doanya Nabi Ibrahim saat sakit ringan itu. Masya Allah. Walladzi khalaqani wa yahdini. Dialah Allah yang menciptakan saya, kemudian memberi petunjuk. Dialah yang memberi makan saya, memberi minum saya. Wa idza maridtu, kalau saya sakit sekarang pun, fahuwa yashfini, pasti Allah sembuhkan, pasti Allah sembuhkan. Ada itu bimbingannya. Masya Allah. Ya. Di saat pulang kerja, Pak, Bapak sakit kepala, sakit perut, ya sakit kaki yang ringan-ringan. Kenapa enggak sambil dipegang, bimbingannya dibaca? Wa idza maridtu, ya Allah, saya sudah berikhtiar dalam kebaikan karenamu. Sekarang saya agak terasa sakit, pasti Engkau sembuhkan. Ya. Masya Allah, hidup semua dengan Quran itu. Saat sakit parah pun ada. Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Ya. Saat antum punya kesulitan yang luar biasa di kantor, di rumah tangga, gelap mata kita. Al-Anbiya 87, 88. Ya, Masya Allah. Anak-anak kita mulai belajar. At-Taubah ayat 122. Mulai dididik di rumah. Ada lagi misalnya Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Masya Allah. Itu anak baru satu. Kalau anaknya lebih daripada satu, Yusuf. Ya, Yusuf. Quran surah 12. Masya Allah. Dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat 29-nya. Lengkap semua. Kenapa Anda dalam sebulan gak keluarkan? Hari ini belajar menjadi suami yang baik. Besok belajar menjadi ayah yang baik. Besok menjadi pebisnis yang baik. Anak kita menjadi siswa yang baik. Semuanya ada. Cuma kita terlalu sibuk dengan dunia dan bacaan-bacaan yang lainnya. Petunjuk yang hakiki tidak kita baca. Itulah tilawah Al-Quran.